Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratus Syekh Haji wa jami' masyayikhi wa yarwah min ahlina wa likum khususan wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang ayat 149 masih Al-Baqarah. Masih berkaitan dengan kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Setelah kiblat kembali ke Baitillah, ke Masjidil Haram, maka Allah tekankan lagi untuk tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja engkau keluar. Engkau maksudnya Nabi kita. Engkau keluar dari rumah atau keluar dari mana saja, terus mau salat, fawalli wajhaka, maka hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Keluar engkau kemana saja, dari mana saja keluarnya. Kalau sholat harus menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Lalu tegaskan lagi, wa innahu lal haqqu mir rabbika, dan sesungguhnya menghadap ke Masjidil Haram, ke Baitullah, itu benar-benar hak dari Tuhanmu. Benar-benar hak dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun awalnya Nabi ketika hijrah ke Madinah, keinginannya untuk menghadap Baitul Maqdis dalam rangka
menarik orang-orang Yahudi untuk juga ikut sholat. Ternyata selama kurang lebih 18 bulan tidak ada pengaruh sama sekali. Nggak ngaruh kata anak sekarang. Akhirnya Nabi berkeinginan selalu mengharap lebih baik arah kiblatnya kembali ke Baitullah, Masjidil Haram. Nah, lalu kemarin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keinginan Nabi cocok dengan kehendak Allah. Wa innahu lal haqqu mir rabbika, kata Allah. Sesungguhnya pemindahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap keputusan kembali ke Baitullah menghadap ketika sholat itu benar-benar dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lengah, tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa maknanya? Apa yang mereka kerjakan? Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu perbuatannya tidak akan dilalaikan oleh Allah. Allah pasti selalu ingat akan perbuatan mereka yang selalu menghina, mencaci, mengejek Nabi kita Muhammad SAW. Artinya mereka akan dibalas keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ayat berikutnya diulang lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja engkau berada, keluar engkau, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diulang sama persis. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja engkau keluar, maka hadapkan wajahmu ketika sholat syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, yaitu Baitullah, Ka'bah. Kita lihat tafsirnya. Belum. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Tapi tadi di awal engkaunya Nabi. Di mana saja engkau keluar, engkaunya Nabi. Nah, sekarang untuk umatnya sama. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, umatnya ini, apa di timur, di barat dari Masjidil Haram, apa di utara ke selatan, maka hadapkanlah olehmu wajahmu ketika sholat juga syatrahu, ke arah Masjidil Haram. Jadi kita yang berada di sebelah timur, maka kita menghadap ke barat. Orang-orang yang ada sebelah barat menghadapnya ke timur. Yang di utara menghadap ke selatan, yang selatan menghadap ke utara. Di mana saja kalian berada, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kita tafsirnya. Hadza amrun salisun biistiqbalil Ka'batil musyarrafah. Ini perintah yang ketiga. Yang kedua tadi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang ketiga ini wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang pertama kemarin di ayat 114 Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi 3 kali diulang menandakan bahwa ini menurut mereka, menurut ahli tafsir, bahwa perintah ini benar-benar dari Allah supaya orang-orang kafir, orang-orang musyrik Yahudi tidak membuat alasan-alasan untuk membantah semua itu, membantah
pengalihan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, mereka nggak bisa membantah sampai 3 kali diulang-ulang. Untuk apa diulang sampai 3 kali? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya tidaklah semua orang kepada kamu menentang kamu, berargumen untuk menentang kamu, supaya mereka Yahudi dan musyrik tidak akan bisa menentang kamu, karena memang itu dari Allah. Hujjah itu argumen. Mereka kehilangan argumen, kehabisan argumen untuk menentang kamu. Itu tujuannya sampai 3 kali disebutkan. Kecuali memang illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yang gak mau percaya. Pasti ada. Cuman sebagian kecil yang tidak lagi mengejek, tapi yang zalim itu, yang tidak mau percaya, pasti kata Allah, orang-orang yang zalim tetap tidak percaya dan punya argumen macam-macam untuk menyudutkan kamu. Orang yang zalim, yang gak zalim akan paham. Maka Allah katakan, walaupun orang-orang zalim terus menentang, terus mengejek, terus gak percaya, lalu Allah katakan, fala takhshawhum, jangan kau takut pada mereka. Udah jaminan Allah, apapun yang mereka lakukan pasti akan dilakukan, tapi jangan kau takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Jangan takut mereka, takutlah kepadaku. Ini sudah perintahku. Apapun yang mereka lakukan, alasan apapun yang mereka untuk menentang kamu, jangan takut. Kalau bahasa kita, jalan terus, maju terus. Waliutimma ni'mati, dan pasti aku akan menyempurnakan nikmatku alaikum, kepada kamu, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat petunjuk. Jadi setelah ditegaskan oleh Allah, jangan takut pada mereka, takut hanya kepadaku, aku akan sempurnakan nikmatku kepadamu. Aku akan sempurnakan nikmatku. Biar saja mereka menggonggong terus, kamu tetap berjalan. Nanti aku akan lebih sempurnakan. Kalau kau tetap berpegang kepada perintah-perintahku, nikmatku akan kesempurnakan. Apa kesempurnaan itu? Dan akan mendapat petunjuk. Maka kita lihat ayat berikutnya. Ini dari masih kelompok umat Nabi Muhammad yang mengikuti petunjuk Allah, akan disempurnakan nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjutannya. Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Ini nikmat yang akan disempurnakan oleh Allah. Kita lihat tafsirnya. Al-kalamu, ayat ini muta'alliqun bima sabaqa fi qawlihi, berhubungan dengan ayat yang lalu, yang terakhir tadi, wali utimma ni'matahu, dan akan aku sempurnakan nikmatku. Nikmat mana lagi yang akan disempurnakan? Setelah menghadap kiblat, dari semua arah menghadap ke Masjidil Haram, itu menandakan bahwa umat Islam harus bersatu padu. Dari etnis apapun, dari suku apapun, kalau dia Muslim harus bersatu padu. Tetap tujuannya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kemana-mana, hanya satu. Itu sempurna, kesempurnaan dari Allah, dan akan disempurnakan lagi. Apa kesempurnaan yang lain? Setelah dikasih sempurna,
nikmat yang sempurna, semua umat Islam bersatu dalam satu tujuan, menegakkan agama Allah. Sebagaimana kami mengutus di kalangan kalian, kama atmamtu alaikum nikmati, sebagaimana aku, kata Allah, ini tafsirnya, sebagaimana aku menyempurnakan atas kamu nikmatku. Nikmat apa lagi? Kadzalika arsaltu fiikum rasulan minkum, demikian pula kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian, minkum, dari kalian. Ini cocok dengan doa pertama Nabi Ibrahim ketika menempatkan putranya Ismail dengan Ibu Hajar ke Masjidil Haram. Jadi nanti dalam doa ini terjadi sekarang ketika Nabi diutus di Rasul, terjadi ribuan tahun sebelumnya Nabi Ibrahim telah berdoa di Ka'bah. Ka'bah itu belum dibangun waktu itu. Setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, kemudian doanya Nabi Ibrahim adalah, kita lihat di Al-Baqarah sebelumnya 129. Apa doa Nabi Ibrahim? Baru terjadi, jadi doa itu ribuan tahun baru terjadi. Jadi kita baru berdoa 2-3 tahun harus sabar ya. Baru Nabi Ibrahim dari doanya ketika menempatkan anaknya di Baitullah, itu baru terjadi ketika Nabi Muhammad jadi Rasul. Sama Nabi Musa ketika berdoa supaya Fir'aun dimusnahkan karena mengaku Tuhan, karena kejam, itu 40 tahun baru terjadi Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu. 40 tahun. Kita baru berdoa setahun aja sudah mutung ya, nggak mau berdoa lagi ya. Jangan. Ya. Ini apa doa Nabi Ibrahim waktu itu? Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah dari kalangan mereka sendiri, dari orang-orang keturunan Ismail, nanti dari kalangan itu, dari orang-orang Mekah sendiri, rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, bukan dari istri yang kedua, yang istri pertama, yaitu Ishak. Jadi ketika Nabi Ismail ditempatkan di Mekah, lalu Nabi Ibrahim berdoa, utuslah di kalangan mereka seorang rasul khusus di antara mereka. Kalau anaknya Nabi Ibrahim yang dari Siti Sarah, itu anaknya namanya Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Isa. Nah, bukan itu yang dimaksud. Utuslah di kalangan mereka orang-orang Mekah yang nanti mereka hidup dari turunan Ismail, yaitu seorang rasul. Bukan dari kalangan yang lain, tapi dari orang Mekah. Tugasnya mereka apa? Yatlu alaihim ayat. Yatlu alaihim, mereka akan membacakan kepada mereka. Rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan Rasul yang akan kau utus nanti mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah, ucapan perbuatan nabinya. Wa yuzakihim, dan Rasul yang akan kau angkat itu akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, doa Nabi Ibrahim ketika itu terbukti ketika Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram, Daud sudah ribuan tahun. Nah, ini doanya terjadi ketika Nabi sudah diutus. Sama, hampir sama dari yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana kami telah mengutus kalian seorang rasul di antara kalian,
Yatlu alaikum, mereka membaca, Nabi itu Rasul membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Ayat Qur'aniyah ayat yang tercantum dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat Qur'aniyah. Tapi ayat kauniyah alam semesta yang diterangkan di dalam ayat-ayat Quran. Wa yuzakkihim, di samping membaca ayat-ayat kami, kata Allah, wa yuzakkihim, dan Nabi Rasul tadi akan membersih, wa yuzakkikum, dan dia Nabi Rasul akan menyucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab wal hikmata, dan dia akan mengajarkan kalian Alkitab Quran wal hikmata, dan hikmah. Hikmah ini hadis Rasulullah SAW. Hikmah itu apa yang diucapkan, diperbuat oleh Rasul. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia Rasul yang akan diutus itu yu'allimukum, mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang kamu enggak tahu, yang tidak diketahui akan diajarkan lewat ilham, lewat intuisi dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, wahai orang yang beriman, ketika Allah sudah utus seorang Rasul yang bernama Muhammad, maka fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku. Al-kurkum, pasti aku ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Ingatlah dengan semua yang Allah kasih nikmat itu, nanti aku akan ingat. Jadi kalau kita ingat Allah dengan ibadah, nanti Allah ingat kita. Kalau kita nggak pernah ingat sama Allah, Allah nggak akan mengingat kita. Jadi kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita itu untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, ya buat kita sendiri. Nah, ingatlah kepada Allah, nikmat-nikmat yang begitu banyak, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, nanti Allah akan ingat, baik menambahkan lagi nikmat-nikmat yang belum ada. Itu ingat pada Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan engkau kufur, engkau ingkar. Jadi kufur itu lawannya syukur. Syukur memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah. Kalau kufur tidak menggunakan nikmat itu untuk ibadah, itu kufur. Manasnya kafir itu tertutup. Manasnya kufur itu tertutup. Dia nggak mau bersyukur, nggak mau memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk bersyukur, untuk dimanfaatkan ibadah pada Allah. Maka orang yang bakhil, yang pelit termasuk orang kufur, karena nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak memanfaatkan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan ibadah, hanya untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Itu namanya kufur. Makanya ayat yang paling populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, pasti aku tambahkan. Tapi kalau kau kufur, enggak bersyukur, ingat, azabku sangat pedih. Jadi kafir di sini tidak bersyukur. Jadi bersyukur segala nikmat yang telah Allah berikan, sekecil apapun nikmat itu, syukuri. Itu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan setelah itu memanfaatkan nikmat yang Allah sudah kasih ke kita untuk ibadah kepada Allah SWT, menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian setelah kita harus ingat akan Allah, semuanya yang telah diberikan nikmat pada kita, syukuri nikmat itu sekecil apapun. Sebab dengan bersyukur kita berterima kasih Allah telah memberikan nikmat sekecil apapun.
sekecil apapun. Tadinya kalau yang kecil itu kita syukuri, nanti Allah akan lebih tambahkan yang lebih besar lagi. Nah, untuk mencapai itu, mengingat Allah, minta tolong kepada Allah, dan supaya cita-cita berhasil kita dapatkan, bisa mengamalkan Al-Quran, hadis, bisa mengetahui yang lain-lain, maka Allah serukan kepada kita. Masalah-masalah yang kita hadapi, jangan khawatir, minta tolonglah kepada Allah. Semua yang kita usahakan, yang kecil, yang besar, tidak lepas dari pertolongan Allah. Ini ayatnya populer. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kita ini dipanggil Allah yang beriman. Ista'inu, minta tolonglah kamu. Dengan cara apa? Bis-sabri, dengan bersabar, was-salati, dan terus salat. Ista'inu, terus menerus minta tolong dengan sabar dan salat. Kita lihat tafsirnya. Ai ista'inu ala umuri dunyakum wa akhiratikum. Minta tolonglah kamu atas urusan duniamu maupun urusan akhirat. Jangan bangga merasa kuat mampu, enggak. Sebab kita ini la haula wala quwata illa billah. La haula, enggak ada daya, wala quwata, kita enggak punya kekuatan. Baru kita punya daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa hadir di sini tidak ada daya, kecuali Allah tolong kita punya kemauan untuk hadir di sini. Itu Allah yang menentukan. Makanya kita sering-sering la haula wala quwata illa billah, enggak ada daya, enggak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita punya masalah segala macam yang tidak menyenangkan kita, minta tolong pada Allah. Dengan apa minta tolongnya? Bis sabri was shalah, dengan bersabar. Dengan bersabar. Dan sholat jangan ditinggal, jangan mutung, jangan ngambek. Sudah susah, sulit begini, Allah mana nih? Katanya Allah akan menolong hambanya. Terus nggak mau sholat. Nah, ini keliru. Sholat itu salah satu cara untuk meminta tolong. Supaya kita ditolong oleh Allah, sabar dan sholat. Pertama kita lihat sabar. Sabar mencakup banyak hal. Sabar ini untuk dari zaman Nabi sampai sekarang. Sabar menghadapi ejekan orang-orang musuh atau lawan kita. Menghadapi ejekan, bahkan rayuan-rayuan supaya kita meninggalkan agama kita. Sabar. Tahan uji. Yang kedua, sabar juga dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah, sholat, puasa, zakat, haji, kalau nggak sabar, malas kita sholat. Kerjakan sholat dengan tabah, terus kerjakan. Godaan apapun, jangan, itu harus sabar, maksudnya sabar menghadapi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jangan nggak sabaran, harus sabar. Kemudian yang ketiga, sabar ketika mendapat petaka, kesulitan, bencana, sabar. Yang keempat, sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Juga yang berjuang di pihak itu sabar. Tabah artinya. Jadi sabar yang positif, sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Terserah Allah, sabar aja, bukan itu. Sabar yang positif dan aktif, itu orang sabar, itu berjuang terus. Sabar. Dan jangan lupa yang kedua, wassalah, salat. Jangan tinggalkan salat. Seberat apapun petaka yang kita dapat, diejek orang seperti apapun, jangan tinggalkan salat. Jangan, ya. Ini kalau kita mendapat kesulitan, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat.
Fasabru, maka orang yang sabar, tanaluna kulla fadilatin, dia akan memperoleh semua keutamaan. Dengan sabar dia akan memperoleh keutamaan. Sabar. Jadi sabar gak ada batasnya. Batasnya sabar ya gak sabar. Orang bilang saya sudah begini, udah gak sabar. Sabar kan ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, yaitu batasnya sabar dan gak sabar. Jadi sabar tidak terbatas. Terus bersabar. Itu menerima semua apa yang Allah tentukan, tapi terus kita berjuang untuk mengatasi kesulitan itu. Dan jangan lupa sholat. Ya, sholat. Kalau sabar akan memperoleh, nanti akhirnya akan memperoleh segala keutamaan. Wabis sholati, dan dengan sholat tantahuna an kulli razilatin, akan tercegah dari setiap kehinaan. Kita nggak akan hina, tidak akan mendapatkan kehinaan kalau kita terus sholat. Kalau orang yang terus sholat tidak akan mendapatkan kehinaan. Nah, ini di dalam hal bersabar dan sholat. Ayat berikutnya. Nah, karena kita tahu semua orang akan meninggal. Bagaimana orang yang meninggal dalam sabilillah, berperang di jalan Allah. Harus sabar juga termasuknya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah, gugur dalam jihad fi sabilillah, amwatun, mati. Jangan katakan dia mati. Dia cuma pindah tempat dari dunia ke alam barzakh. Jangan kau katakan dia mati. Bal ahya'un, tetapi dia tetap hidup di alam barzakh sana. Walakin la tash'urun, tetapi engkau tidak menyadari. Engkau tidak menyadarinya. Gini, orang yang mati di jalan Allah kita katakan syahid karena dia berjuang di jalan Allah. Dia nggak mati. Dia hidup di sisi Allah. Ada dua ayat yang menerangkannya. Dia hidup di sisi Allah. Dia hidup di sisi Allah, artinya dia mendapat rezeki segala macam, kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita bisa bayangkan. Karena itu urusan alam barzakh. Alam barzakh itu antara dunia dan akhirat, alam kubur. Alamnya wallahu alam kayak apa. Tapi mereka bisa melihat kita. Mereka bahagia kalau melihat teman-temannya di Muslim yang di dunia ini masih hidup, terus berjuang di jalan Allah. Dan mereka hidup mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kenikmatan. Makanya di dalam peperangan Nabi semuanya kepengen mati syahid, termasuk seorang panglimanya yang Khalid bin Walid. Kalau perang dia kayak paling depan, komandan yang berada terus di depan. Dia mengharapkan mati syahid, tapi ternyata matinya sakit. Sampai ketika akan meninggal dia menangis. Khalid bin Walid ini. Kenapa menangis? Karena dia merasa kepengen mati syahid, ternyata matinya ketika dia sakit di rumah. Sahabat-sahabat semua memberikan dorongan, sama saja. Pahalanya begitu besar kamu berjuang untuk menegakkan agama. Jadi syahid itu orang yang meninggal di peperangan melawan musuh agama. Jadi itu jangan sekali-kali kau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan. Tetapi dia hidup, tetapi memang kamu tidak menyadari. Karena memang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzakh namanya. Barzakh itu alam kubur, barzakh itu aling-aling dinding ke dunia sudah kelewat, ke akhirat belum, karena belum hari kiamat. Nah, jadi Nabi Adam sampai terakhir nanti di alam barzakh namanya. Kapan lamanya tergantung kapan wafatnya.
kapan hari kiamat akan tibanya. Itu orang-orang yang, kita lihat tafsiran dulu sebentar tafsirnya. La taqulu lisyuhada'i innahum amwat. Jangan engkau katakan orang-orang yang mati syahid itu mati. Bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaquna, diberi rezeki. Kayak apa rezekinya? Wallahu alam. Walakin la tash'uruna bidzalika, tetapi kamu tidak menyadari itu, li'annahum fi hayatin barzakhiyatin, karena mereka berada di kehidupan barzakh. Beda dengan kehidupan dunia ini. Menurut kita beliau mati. Tapi jangan katakan mati, dia tetap hidup, cuma pindah tempat. Karena memang kita, roh kita kan pindah dari alam roh sampai ke alam janin, kemudian jadi kita di dunia, setelah dunia balik lagi, ruhnya terpisah lagi, nanti ketemu lagi setelah hari kiamat. Ketika dibangkitkan, ruh kita ketemu lagi dengan badan kita ini. Itu mereka yang mati syahid, jangan kau katakan mereka mati, sebab mereka hidup diberi rezeki, hidup mereka beda dengan kita. Mereka hidup di alam barzah, kita masih di alam dunia. Wallahu alam dulu. Insyaallah nanti kita lihat ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi bil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.